Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa MSN Channel, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi tentang NU panen intelektual kelas menengah atau kelas menengah intelektual. Alhamdulillah hadir pada hari ini Bapak Dr. Arif Faizin. Beliau adalah Wakil Ketua PCNU Kabupaten Blitar sekaligus dosen di UIN 1 Tulungagung. Baru. Pada kesempatan hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana fenomena NU di tahun 2021 ini yang dulu pernah diprediksi oleh Cak Nur bahwa ketika tahun 80-an Cak Nur mengatakan bahwa 25 atau 30 tahun yang akan datang NU akan mempunyai SDM yang luar biasa. Karena saat itu memang diprediksi oleh Cak Nur anak-anak yang sekolah kemudian dikuliahkan oleh orang tuanya, apalagi mereka pergi ke kota-kota sehingga mengenal perguruan tinggi, ini akan dipanen oleh NU kira-kira pada waktu itu pernyataan Cak Nur sekitar 20 sampai 30 tahun yang akan datang. Dan alhamdulillah apa yang diprediksi Cak Nur hari ini terwujud. Banyak sekali dokter-dokter dari NU, para guru besar dari Nahdlatul Ulama. Tentu ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Tentu ini merupakan jawaban dari keluh kesah Bapak Yai Haji Hasyim Wahid, bapaknya Gus Dur pada waktu itu, yang di tahun 50-an NU merupakan kekuatan yang luar biasa tetapi kesulitan untuk mencari SDM yang unggul pada saat itu, kecuali terkait dengan agama. NU kesulitan mencari menteri-menteri atau SDM-SDM yang terkait dengan energi, terkait dengan sumber daya alam yang itu sebenarnya secara khusus NU belum punya, sehingga mencomot orang-orang di luar NU. Bahkan ceritanya ada juga Tionghoa itu direkrut oleh NU atau di NU kan, sehingga seolah-olah dia menjadi orang NU karena memang tidak ada kader yang pas pada waktu itu. Pada kesempatan ini kita akan diskusi dengan Bapak Dr. Arif Faizin. Assalamualaikum Pak Arif Faizin. Waalaikumsalam Pak Dr. Wakidul Anam. Alhamdulillah Pak Arif bisa datang ke MSN Channel ya. Alhamdulillah. Kita akan diskusi tentang bagaimana kondisi SDM NU saat ini. Ya. Pak Arif, ini bagaimana tanggapan jenengan selaku Wakil Ketua PCNU lah, dan mungkin selaku kader muda NU yang lahir tahun 70-an ya, kira-kira begitu ya. Iya, terima kasih. Ini apalagi sudah doktor itu kan, ya dosen, ini saya kira lengkap sekali. Jadi, bagaimana tanggapan Pak Arif tentang panen intelektual kelas menengah atau kelas menengah intelektual ini? Iya. Oke, terima kasih Pak Dr. Wakidul Anam. Ini Pak Yai Dr. Wakidul Anam. Terima kasih. Ini pertama terima kasih telah diundang di podcastnya dengan MSN Channel. Ini luar biasa bagi saya. Saya kemarin ketika jenengan hubungi itu saya bersemangat sekali. Tapi bukan soal tema ini. Kalau temanya nanti kita diskusi bareng lah, biar agak lebih cair begitu soal NU dan seterusnya. Tadi kalau jenengan di pembukaan jenengan tadi soal panen kelas menengah, kalau memang itu sudah diprediksi, ya kita ya bisa jadi memang realitasnya hari ini terjadi banyak pergeseran, kalau bahasa kerennya pergeseran paradigma para yai lah, kira-kira begitu. Buktinya begini saja, kita konkret saja untuk level PCNU Blitar saja misalnya. Bagaimana kemudian PCNU dipercaya oleh PBNU untuk ikut membidani berdirinya sebuah perguruan tinggi Universitas Nahdlatul Ulama di Blitar. Saya pikir ini sebenarnya behind the scene-nya, cerita di balik itu dinamikanya sebenarnya luar biasa. Luar biasanya begini, ada perdebatan yang tidak pernah terungkap di publik. Ya misalnya mungkin baru kali ini misalnya, ini kalau nanti ditonton oleh banyak orang misalnya, bahwa sebenarnya ada juga
para yai yang sebenarnya masih meragukan apa benar NU ini mampu ya. mempunyai sebuah perguruan tinggi yang itu dalam level universitas misalnya kan seperti itu. Ya. Padahal pada saat itu memang dengan Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Said Agil Sirot ini sudah puluhan universitas yang kemudian didirikan, dibidani, yang insya Allah sebagian besar, kalau tanda kutip, itu adalah para generasi mudanya Nahdlatul Ulama sendiri yang ikut mengelola, membidani, mengelola, jadi dosen dan seterusnya di situ, karena Universitas Nahdlatul Ulama. Meskipun behind the scene-nya itu ya beberapa jurusan dan seterusnya yang dengan ungkap tadi, misalnya ini kan UNU kok punya jurusan teknik, punya jurusan, nah kalau kedokteran dan seterusnya sudah beberapa, sudah agak lama kan gitu. Itu ya beberapa itu bisa jadi adalah kader-kader naturalisasi misalnya kan ya gitu. Nah ini dibuka di publik aja. Tapi kan kemudian kita naturalisasi, kita PKP kan bisa lah, kita NU kan, kita Baiat dan seterusnya. Ini ya wajar lah dalam proses awal. Jadi begini Pak Arif ya, kalau saya melihat ya di balik lahirnya UNU ya, kita melihat fenomena UNU ini kan fenomena yang menarik ya. Bahkan banyak memang pada saat itu orang yang pesimis dan ngomong pada saya. Kalau NU ngelola pesantren memang hebat, tapi universitas lihat dulu kan gitu. Ini dan saya kira fenomena UNU ketika membuka fakultas umum, ada teknik, ada peternakan, kemudian ilmu murni, fisika, matematika. Ini kan apa namanya? Saya kira suatu hal yang diprediksi oleh Cak Nur itu terbukti. Ternyata apa? NU itu mampu mengelola universitas kan itu kan. Yang dulu banyak orang itu pesimis terhadap kemampuan kita. Saya itu masih ingat betul pernyataan dari Pak Slamet Effendi, mantan ketua PBNU ya. Ya, dulu kan ketua Ansor, lalu kemudian salah satu ketua PBNU yang pernah mau maju jadi ketua, salah satu ketua waktu itu. Bahasanya ya rival dengan Prof. Said Agil waktu di Muktamar Makassar. Waktu saya kebetulan juga ada di sana. Ada satu pernyataan bahwa hari ini sudah waktunya PBNU itu mempunyai, waktu itu belum satu pun UNU ya, sebelum di Muktamar Makassar itu belum satu pun UNU yang berdiri. Waktu itu malah beliau yang ngomong bahwa hari ini sudah waktunya NU itu mengelola paling tidak satu atau dua perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang hebat dan itu bertaraf internasional. Jangan seperti hari ini, orang semua mengakui bahwa Nahdlatul Ulama ini organisasi yang sangat besar, organisasi yang anggotanya sangat banyak. Kalau di level sekolah ya, mulai dari level PAUD ya misalnya, terus dasar, ibtidak, sanawiyah maupun aliyah, SMK, itu sudah bertebaran di mana-mana. Tapi tidak satu pun sebuah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang dikelola secara benar dengan baik, profesional dan hebat. Kecuali waktu itu baru ya memang Unisma. Unisma waktu itu memang dia sudah lama dan jadi ikon. Tapi masih butuh lagi, misalnya terutama di Jakarta misalnya. Di Jakarta itu juga belum ada. Jadi saat itu waktu sebelum di Muktamar ya. Jadi kalau ada kemudian dia memprediksi ada panen intelektual kelas menengah dari pada tahun 80-an, ya bisa jadi kalau hari ini sudah panen ya waktunya ya mestinya harus berkiprah dengan lembaga yang punya lembaga perguruan tinggi sendiri dan seterusnya itu yang terjadi. Dan ya hari ini memang nyatanya seperti itu. Blitar salah satunya kemudian dipercaya untuk ikut membidangi, mengelola dan mungkin gini Pak Arif ya, kalau saya melihat ini para sarjana-sarjana NU ya, terutama mungkin pada tataran S1, S2 maupun S3, ini kan kebanyakan masih dari lulusan PT KAI. Sebenarnya enggak juga Mas. Enggak juga. Kebetulan saya sendiri ini punya basic, saya ya walaupun hanya 3 tahun kan pernah di UGM. Ini kan meskipun sambil di PT KIN, di IAIN Jogja saat itu. Saya melihat bahwa seperti yang disampaikan
misalnya Cak Nur tadi yang jenengan sitir di awal tadi, memang beliau juga melihat banyak sekali anak-anak generasi muda NU yang kemudian bertebaran kuliah di berbagai macam kampus-kampus di luar PTKIN juga. Waktu itu PTKIN pada zaman saya kuliah itu belum ada. Tadris saja kan waktu itu masih mendip-mendip. Alumni tadrisnya belum dipercaya oleh lembaga madrasah sendiri. Tapi kalau hari ini kita sudah mampu bersaing lah. Sekarang kita sudah mampu bersaing, alumni tadris kita, jurusan-jurusan di PTKIN itu tidak kalah dengan punya distingsi dan bahkan punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi umum. Dan yang perlu saya sampaikan di forum ini, Pak Wahid, kader-kader NU di perguruan tinggi umum itu juga mereka itu ya bahasanya bukan menguasai lah, apa ya bahasa. Semenjak Pak Muhammad Nuh mendominasi lah kira-kira. Mewarnai lah. Kalau mendominasi kan terlalu aja ya. Terlalu ekstrim itu. Kalau dulu itu kan begini, orang ini mendikotomikan antara PTKIN dan PT Perguruan Tinggi Umum satu, apalagi atau mendikotomikan antara santri dan orang kuliahan. Iya. Generasi muda NU itu kalau orang kuliahan itu kelihatannya masih dianggap kader generasi kedua bisa jadi. Tapi hari ini Anda bisa lihat kan, deretan kepengurusan di PWNU misalnya, atau bahkan di pusat, atau di level kabupaten juga sudah seperti itu. Komposisi antara orang kuliahan dan santri dari pondok pesantren yang salafiyah pun, itu saling bersinergi, memberikan kontribusi sesuai dengan bidang keilmuannya, begitu. Apalagi kalau seseorang itu mungkin ya nyantri ya mondok, misalnya seperti mondok di mana ini? Ada di Madrasah Sunnah Nabawiyah. Madrasah Sunnah Nabawiyah MSN channel. Begini Pak Arif ya, ini mungkin juga salah satu beban psikologis yang saya kira masih ada di kalangan NU ya. Pada sisi yang lain, ada kader-kader NU memang murni alumni pondok pesantren dan pondok-pondok besar kan itu. Tetapi pada sisi yang lain ada juga alumni kader-kader NU yang alumni perguruan tinggi, bahkan banyak yang dari luar negeri. Karena sudah hal yang lumrah lah. Kader NU kuliah di Australia, di Singapura, di Malaysia, bahkan di Eropa, itu hal yang lumrah. Karena pengurus cabang istimewa di NU sendiri bertebaran di banyak negara. Di banyak negara. Di PCI yang waktu muktamar terakhir aja itu yang di muktamar terakhir di Jombang itu tidak kurang dari 17 atau lebih 17 PCI. Problemnya begini, bagaimana kemudian menjembatani alumni-alumni dari pesantren yang memang mereka tafakuh fiddin dengan alumni-alumni dari perguruan tinggi umum yang mungkin dalam tanda petik pengetahuan agamanya masih ya biasa-biasa saja lah kan, kira-kira begitu kan. Dan ini saya kira saya secara psikologis kan masih terjadi gap lah. Di satu sisi mereka yang tafakuh fiddin setiap hari baca kitab kuning, tapi pada sisi yang lain ada kader-kader NU itu yang pikirannya sudah internasional ya, bahkan bacaannya tidak lagi kitab kuning tapi kitab putih kan itu. Itu pemikiran misalnya 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu masih sangat kental begitu, Pak Wahid. Tapi hari ini saya banyak melihat kader-kader pesantren itu juga banyak yang kemudian mencicipi bangku kuliah. Bahkan setelah punya setelah selesai di kampus di Lirboyo misalnya, mereka itu tidak sungkan-sungkan kemudian kuliah lagi secara formal. Kalau selalu dulu itu kan diskusinya kan begini, kalau khasanah pesantren itu sangat kaya akan sumber keilmuan, kitab Futuros dan kitab-kitab kuningnya itu kan sangat luar biasa. Tapi miskin metodologi, kan begitu kan? Tapi di kampus itu kaya akan metodologi, tapi kemudian tidak sempat dia ngaji kitab kuningnya, kan begitu. Bahasanya kurang ngaji kitab kuningnya. Tapi kajian metodologi bagaimana caranya menulis dan seterusnya itu kan sangat kaya. Nah, kemudian kalau ini disinergikan secara keilmuan, kitab kuningnya sudah selesai, kemudian dia belajar metodologi. Atau kemudian dibalik, hari ini kan kemudian sudah ada sinkron, sudah mulai ada model konsep pembelajaran yang kombinasi. Wajib madin, wajib ma'had bagi mahasiswa. Wajib banyak mahasiswa yang sekarang kemudian menyadari soal itu, bahwa kemudian
belajar di bangku kuliah itu hanya belajar metodologi. Kalau tentang isi dan konten, ini mesti harus banyak baca, harus banyak ngaji, banyak kitab kuning. Kalau tidak mau ngaji, ini aja belajar metodologi, tidak ada isinya, kan begitu. Artinya dikotomi ini mulai damai luntur. Ya betul. Seperti misalnya kasusnya. Ini contoh yang paling nyata saja bisa Anda lihat. Mantan rektor Universitas Brawijaya itu tidak bersedia dicalonkan lagi pada periode kedua, memilih untuk menjadi pengasuh pondok pesantren. Loh, ini Brawijaya loh ya, Brawijaya. Ini saya kemarin sempat luar biasa juga ya. Hanya karena memang secara kultur beliau ini berasal dari keluarga pesantren. Sebenarnya pesantren itu dikelola oleh salah satu adik atau kakaknya kalau saya kurang lupa ya, Profesor Bisri. Ya. Kemudian meninggal yang mengelola pesantren itu. Maka kemudian pada periode berikutnya, meskipun kan beliau ini tetap bisa menjadi rektor universitas yang ya cukup ternama di UB, misalnya di Universitas Brawijaya, dia memilih jalan lain gitu. Nah, hal cerita yang semacam ini kan, saya pikir kemudian dikotomi antara seseorang itu boleh-boleh saja memilih, misalnya Pak Wahidul Anam ya, misalnya masih PTKN sebentar lagi UIN juga ya. Misalnya. Nah, misalnya gitu. Kalau saya tadi disinggung soal dari UIN Said Ali Rahmat Tulungagung misalnya. Di sana kan ini Profesor Mahdudin kan kemudian mengkombinasikan soal wajib madin bagi seluruh mahasiswa. Kalau dulu semua mahasiswa PTKIN itu kan wajib bisa baca tulis Al-Qur'an. Dan dites dulu kan. Setiap mau meskipun sudah lolos tes tulis bisa jadi tidak bisa kuliah di PTKIN, di IAIN karena dia gagal tidak bisa baca tulis Al-Qur'an kan begitu kan. Dulu ada tes membaca dan menulis Al-Qur'an. Saya masih ingat waktu masuk di IAIN Jogja juga begitu kan. Tapi hari ini kan kayaknya tes yang pada bagian itu di-skip. Enggak usah pakai tes baca tulis Al-Qur'an. Kita mengakui, maka SDM yang tidak bisa baca tulis Al-Qur'an itu bisa menembus di PTKIN. Karena di jurusan-jurusan fisika, kimia, tadris, bahasa Inggris, macam-macam ini membutuhkan sumber daya yang memang dari mana-mana, dari SMA, dari SMK dan seterusnya. Cuman, nah ini gantinya sebagai konsekuensinya semua mahasiswa baru di PTKIN, khususnya di UIN 1 Tulungagung ya, wajib mengikuti madrasah diniyah. Nah, pertanyaan saya begini Mas, Pak Wahidul Anam, akhirnya kita kan tidak bisa lagi membedakan. Ini tidak ada dikotomi antara keilmuan tadi ya, Pak, mahasiswa umum dan seterusnya itu menjadi akan ya bahasa Prof Mahdudin selalu kita ini tidak mendikotomikan antara ilmu umum dan ilmu agama, tapi mengintegrasikan pada personal. Bahasanya itu mencetak generasinya itu dicetak. Ya kalau mau mengintegrasikan ilmu umum dan agama, ya orang personalnya ini saja yang kemudian dicetak untuk menjadi dia paham ilmu agama dan ilmu umum itu sekaligus. Jadi ya kuliah di UNU misalnya, tapi mondok di MSN. Bisa itu contoh konkret ya. Atau ya karena nanti wajib madin dan seterusnya begitu. Itu distingsi dan kelebihan dari sekarang sudah tidak zaman lagi orang mendikotomikan antara kalau kuliah di perguruan tinggi umum kemudian tidak perlu belajar ngaji. Orang kalau belajar ngaji salafiyah saja tidak boleh kuliah, kan tidak juga. Karena sekarang sudah banyak. Karena terutama ini kalau saya amati dengan adanya program ini beasiswa madin. Itu berkontribusi, Pak. Itu saya lihat itu berkontribusi meskipun misalnya di daerah itu hanya sekitar 40-an orang, tapi kan rutin tiap tahun. Itu sangat mendorong guru-guru madrasah diniyah, guru pesantren itu kemudian melanjutkan kuliah. Ya meskipun kuliahnya ya hanya di PAI juga, ya di PAI juga. Jadi soal lain ya. Tapi secara metodologi dia sudah mengerti lah. Ngerti betul. Begini Pak Arif ya. Gitu. Ini kan mau tidak mau harus kita akui ya, artinya banyak sekali di NU ini sudah masuk struktur pengurus ya, resmi baik di tingkat pusat, wilayah, cabang, bahkan di tingkat MBC maupun ranting sudah banyak sekali sarjana. Kira-kira menurut Pak Arif, bagaimana atau sejauh mana dampak itu di dalam pengelolaan organisasi? Kalau itu sangat positif. Kita tidak terlalu bingung. Tadi kalau
Tadi coba misalnya, apakah bisa bekerja sama antara mereka yang alumni Pondok Pesantren Salafiyah dan mereka yang kemudian dari kelompok kelas intelektual kelas menengah tadi misalnya kan. Sangat bisa bersinergi Pak Wahidul Anam. Di NU itu kan ada 19 lembaga. Di PCNU Kabupaten Blitar ada 19 lembaga dan tidak kurang dari 13 banom. Yang diurus NU itu malah dari urusan ekonomi, urusan talih wan nasr, misalnya bikin podcast kayak gini. Ini butuh teknologi gitu ya kan begitu. Kemudian ada lembaga perekonomian, ada kesehatan juga. Di sana butuh dokter. Hari ini kita ketahuan akhirnya ketinggalan. Begitu ketika ada lembaga-lembaga di Nahdlatul Ulama itu hidup, kita tuh ternyata kita butuh banyak dokter. Banyak dokter yang mindsetnya secara fikroh, ya kalau amaliyahnya mungkin bisa jadi sudah nahdiyah amaliyahnya. Tapi kemudian fikroh, harokah dan ghirohnya ini kan belum banyak. Dokter-dokter yang misalnya digaji dengan berkat misalnya kan gitu dibutuhkan kan ya seperti itu. Meskipun ya kemarin ada biaya santri, beasiswa santri pesantren ini sudah mulai muncul dokter-dokter yang kemudian memang dibiayai dan dibeasiswa ini berasal dari alumni pesantren. Yang kita harapkan nanti feedback dampaknya ke depan, maka akan muncul generasi-generasi itu tadi yang berkolaborasi. Nyatanya kita butuh soal vaksin ini saja, kita kan ya butuh sosok-sosok tenaga kesehatan para medis yang itu juga mungkin kalau kita lebih ya kalau yang ditangani oleh para medisnya Nahdliyin dan sebagainya kita mungkin lebih mantap, lebih seperti itu sudah mulai ke sana. Sudah berpikir mulai ke sana. Jadi saya pikir tidak ada masalah nanti sinergi antara alumni pesantren Salafiyah dan ini tetap harus. Kan di NU sendiri itu kan ada levelnya Suriah dan ada Takfidiyah. Kan begitu. Ya bisa jadi memang yang Tafaqufidin ini kan memang ini jurusannya adalah jurusan Suriah. Kira-kira begitu. Bukan begitu aja. Jurusan Suriah. Misalnya ada lembaga Basul Masailnya. Kemudian masih ada banyak hal-hal yang di sana membutuhkan generasi-generasi yang Tafaqufidin secara keagamaan itu memang benar-benar menguasai, tidak hanya sekedar iso-isonan dan seperti itu. Makanya saya kira gini Pak Arif, saya melihat bahwa sekarang ini yang orang awam ya, orang umum lah, kira-kira orang yang memang bukan kelahiran NU, ini sangat percaya kepada lembaga-lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama. Saya melihat begitu. Beberapa lembaga pendidikan seperti SMK Islam itu kan, SDI, Kota, itu kan luar biasa pembinaan. Saya kira itu merupakan salah satu dampak dari dampak positif lah, dari dampak positif ternyata kader-kader NU ini sudah mampu mengelola lembaga-lembaga pendidikan secara modern. Nah, sekarang begini Pak Arif ya, warga Nahdliyin yang sudah pada tingkatan doktor misalnya, mereka beragam lembaga keilmuannya, mereka juga beragam pendidikannya, gitu kan, dan juga beragam latar belakang organisasi ketika dia kuliah. Tentu ini visi yang berbeda-beda ini, bagaimana cara menyatukan ketika sudah masuk Nahdlatul Ulama? Kalau saya itu sepakat dengan konsep yang belakangan ini, justru saya lihat perkembangan menjadi itu nilai positif bagi Jamiah Nahdlatul Ulama melalui proses kaderisasi PKPNU itu. Di PKPNU itu yang saya lihat di sana itu kan pendidikan kader yang harus berkumpul di situ dari berbagai macam elemen dan banom. Yang saya sebut 13 banom, 19 lembaga. Itu di satu sisi bisa jadi akan menjadi bumerang kalau kemudian ini tidak bisa dalam satu barisan. Kan begitu kan? Ya, bagaimana kemudian ada 13 banom semua punya bendera sendiri-sendiri, komando sendiri-sendiri, kalau kemudian tidak bisa dalam satu barisan. Karena yang selalu menjadi kritik itu di Nahdlatul Ulama itu kemarin kan ini tadi yang pertanyaan jenengan tadi, kalau dengan berbagai macam corak model alumni dan seterusnya, ini mereka bisa nggak dalam satu barisan, dalam satu soft yang rapi.
ini yang kemudian harus tantangan kita ke depan, dan saya pikir dengan melalui PKP dan seterusnya itu diupayakan untuk itu. Jadi kita itu duduk bareng, ya ngomong dalam satu meja, dalam satu soft, dalam seterusnya ini, dalam rangka itu. Maka kata kuncinya yang saya sebut tadi, bahwa mau tidak mau Nahdlatul Ulama, apalagi ini sudah hampir 1 abad, itu adalah bersinergi seluruh kekuatan yang ada. Berbagai macam model dan corak kader yang ada itu justru akan menjadi semakin kuat kalau kemudian mereka bisa saling bersinergi dan mengisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang saya sebutkan tadi, kita kan tidak pernah membayangkan juga punya lembaga perekonomian, kesehatan, lalu kesejahteraan keluarga, ya ada LKKNU, ada lembaga falakiyah, ada lembaga pertanian. Yang belakangan ini yang sudah mulai terus digencarkan mau digarap, itu adalah Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama. Kita seperti di Blitar misalnya, kita mempunyai garis pantai yang cukup panjang, dan kita kemarin nelayan kita itu loh, secara amaliyah itu banyak yang Nahdiyin. Tapi kemudian tidak ada sentuhan. Maka kemudian di Jawa Timur juga sudah mulai dibentuk Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama. Ini termasuk kalau misalnya itu Banom, itu adalah Banom yang lembaga. Itu misalnya lembaga yang baru, paling baru. Karena ya kita menyadari soal itu, kemaritiman ya, meskipun ini bahkan justru sebenarnya ide kesadaran tentang kemaritiman itu dari Gus Dur. Kementerian Kemaritiman yang pertama kali cuma Gus Dur. Nah ini malah justru ini NU juga menangkap soal itu. Kita butuh tenaga ahli kemaritiman. Bahkan ya setelah kita telusuri di lapangan di daerah, mereka secara amaliyah Nahdiyin kan. Secara amaliyah Nahdiyin. Kalau kita kan tahu survei terakhir misalnya kalau di Blitar ini, orang yang mengaku sebagai amaliyahnya Nahdiyah itu tidak kurang dari 77%. Besar sekali itu. Ketika ditanya lagi, 52% selama ini tidak memilih partai yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama. Ini soal lain kan? Soal lain. Tapi secara amaliyah, kalau kita mengidentifikasi, dulu orang itu kan mengukur NU atau tidak, itu kan ditanya kunut atau tidak, tarawihnya 20 atau 8, kan begitu aja kan, pakai amaliyah, tahlilan mau tahlilan atau tidak, dan seterusnya. Ini kan secara amaliyah, bahasa sekarang itu kan memang itu jamaah Nahdiyin. Jamaah Nahdiyin tidak boleh disepelekan, artinya tidak boleh distigma. Oh ini seperti halnya kita NU itu kan paling anti ketika ada stigma Islam KTP. Orang itu tidak boleh diolok-olok. Oh, Islam cuma Islam KTP. Ya, ini bahasanya Gus Bah. Ya, mungkin hari ini masih Islam KTP. Semoga nanti anaknya ke depan akan pondok di MNS. Dan seterusnya kan begitu. Generasi berikutnya yang diharapkan. Sekarang sama. Hari ini bisa jadi orang masih secara amaliyah itu baru amaliyahnya Nahdiyin. Belum sampai ke fikrah, harokah dan hirohnya. Tapi ke depan bisa jadi nanti generasi-generasi berikutnya ini akan muncul generasi-generasi yang itu tadi amaliyah Nahdiyin itu sudah otomatis lah ya. Karena ini 80% orang Blitar itu ya mesti amaliyahnya tanya mesti NU. Tapi nanti tanya dulu fikrahnya ikut siapa kan begitu. Ini kan kemudian baru dulu Pak, ini kan banyak alasan. Saya nggak cocok sama pengurusnya, saya nggak cocok dengan itu tokoh-tokohnya dan seterusnya. Maka resep para yai yang ini sempat saya bikin gocean itu bahasanya. Pengabdian kita kepada Nahdlatul Ulama itu bukan kepada personal, tapi kepada jamiah, kepada organisasi. Dengan begitu kita itu enteng itu. Nanti bisa jadi personalnya bisa berganti-ganti kan. Ya, 5 tahun ganti. 5 tahun ganti, perilakunya bisa jadi tidak sesuai dengan mereka sendiri juga tidak punya sama lah. Mungkin ada kekurangan dan kurang kesempurnaan. Tapi kalau kemudian yang kita gocei itu bahwa kita ini paling tidak biar diakui sebagai santrinya Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu kan wah sudah dasar saya pikir. Jadi sudah harus ditariknya ke sana. Bahasanya niat ngopeni jamiah Nahdlatul Ulama biar diakui sebagai santrinya Yai Hasyim, dan selanjutnya didoakan husnul khotimah beserta dengan keluarga. Wah itu sudah selesai Pak. Siapapun ketua tidak masalah. Siapapun pengurusnya tidak masalah. Yang penting karena khidmah kita itu pada jamiah. Bukan karena perseorangan itu. Bukan karena perseorang.
kita kepada jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau selama ini masih jadi jamaah saja, pokoknya anggota NU, pokoknya NU lah, orang kartanuan dan seterusnya, ya nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan kemudian diajak menjadi jamiah Nahdlatul Ulama. Gitu kalau saya begitu. Begini Pak Rik ya, tadi jenengan menjelaskan bahwa ada berbagai macam profesi tokoh-tokoh yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Maka tadi ada menyebut ada kemaritiman, ada kedokteran, mungkin ada yang ahli dalam bidang ekonomi. Kalau pendidikan saya sudah tanya lagi itu seperti itu. Mana-mana banyak sekali karena memang dulu kuliahnya ya tarbiyah kan itu kan. Nah, ini bagaimana dampaknya kepada masyarakat ya, warga Nahdliyin ketika orang-orang yang profesional ini masuk ke lembaga Nahdlatul Ulama ini, baik itu di lembaga maupun bukan. Apakah ya ini saya belum tahu apakah sudah penelitian atau belum gitu kan. Apakah masyarakat merasa senang atau merasa puas terhadap tokoh-tokoh yang memang dia bukan alumni pesantren atau dalam tanda petik ya agamanya ya di situ saja, tetapi mereka menjadi tokoh NU tapi dalam bidang-bidang yang sesuai dengan pendidikannya. Ya kalau saya sudut pandangnya tidak begitu, tidak apakah masyarakat senang atau tidak gitu, Pak Wahidur Anam. Jadi konteksnya begini, kita ber-NU itu kan berkhidmah, artinya kita itu mengabdi. Bahasa sederhananya kan ikut ngopeni gitu. Ya. Bukan minta diopeni. Ini yang selalu beberapa kali saya sampaikan. Kalau kita ber-NU itu harus berniat ngopeni. Bahasanya kan kalau dalam bahasa yang lain oleh Yai Ahmad Dahlan di Muhammadiyah itu kan ada istilah begini. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kan begitu. Iya. Ini sebenarnya satu gelombang, satu nafas dengan Nahdlatul Ulama. Sing sapa gelem ngopeni Nahdlatul Ulama. Tentu ngopeni ini bahasanya itu adalah aktif. Dia berkhidmah. Jadi bahasanya kalau misalnya ada masyarakat yang ditanya melu NU oleh apa, misalnya gitu kan. Itu berarti dia bukan secara fikroh belum Nahdlatul Ulama. Dia baru amaliyahnya Nahdlatul Ulama. Karena di Nahdlatul Ulama itu bukan oleh-olehan, tapi di Nahdlatul Ulama itu adalah justru memberi. Di Nahdlatul Ulama itu justru berkhidmah kita. Kita pasti rugi di Muhammadiyah dalam konteks kalau kemudian dihitung untung rugi. Karena kita dalam rangka memang mau memberi, kita mau mengopeni. Lah oleh apa? Olehnya adalah oleh itu minimal kita diakui sebagai santrinya Yai Hasyim. Kalau saya ke sana, lah dari berbagai macam profesi yang tadi berbagai macam tadi, masyarakat bagaimana? Seharusnya masyarakat senang karena akan semakin banyak orang yang ikut open, ya, kan begitu kan? Iya. Akan semakin banyak orang yang ikut berkontribusi. Ini saja misalnya, ini saya lihat juga di kota Blitar maupun di Kabupaten Blitar. Ini gerakan infak receh kita, ini sudah mulai dipercaya oleh masyarakat. Ini dampaknya luas sekali, Pak Wahidur Anam. Sampai kemana-mana. Kita kan tidak pernah menyangka kalau ghiroh semangat infak sodakohnya warga Nahdliyin yang kemudian tidak dikelola dengan baik itu bisa mecer-mecer kemana-mana dan justru membiayai para terorisme. Kita kan tidak pernah membayangkan ketika kemudian diungkap oleh kepolisian dan BNPT ada ribuan kotak amal yang larinya itu justru menjadi sokongan pembiaya sebagai organisasi-organisasi pendukung terorisme. Nah, yang suka ngasih kotak amal ke ribuan kotak amal itu siapa kira-kira gitu? Kalau kemudian 70% warga itu adalah Nahdliyin, yang memang hirohnya itu adalah semangatnya kan bersedekah. Orang NU itu kan orang yang tidak bisa dihalang-halangi untuk berinfak. Dimanapun, bahkan di Arab Saudi pun, di Arab Saudi kan tidak ada kotak amal. Tapi kan mereka tidak kekurangan akal untuk mencegahkan uangnya begitu kan. Mereka kan nyari apa itu, cleaning service dan seterusnya, macam-macam. Pokoknya rumah sana cleaning service itu mungkin biasanya orang miskin gitu, kira-kira begitu, sedekah kan. Artinya apa? Dengan berbagai macam profesi ini, seharusnya menurut saya, ya semakin warga ini akan semakin senang. Dalam konteks warga yang mungkin masih amaliyah dan jamiah, karena akan semakin banyak orang yang berkontribusi. Berkontribusinya dari mana? Melalui apa? Ya melalui apapun, melalui anggota
konflik gerakan infak receh misalnya, atau berkontribusi di bidangnya masing-masing. Kalau dokter ya diajak baksos dan seterusnya. Kalau soal pendidikan tadi Pak Wahidul Anam, ini bukan soal sekedar karena banyak jurusan tarbiyah, tapi ada spirit keilmuan yang luar biasa saya lihat dari para salafus solehnya Nahdlatul Ulama, Yai Hasyim Asy'ari, atau yang Yai Sepuh, Yai Abdul Karim atau Yai Abdul Manap, pendirinya Lirboyo, dan semua tokoh-tokoh sepuh itu selalu apa yang ditanyakan kepada para alumninya. Ketika alumni datang dan sowan, itu yang selalu ditanya itu adalah kowe mulang opo, kowe ngajar opo, selalu itu. Artinya apa? Ini spirit transformasi keilmuan itu yang dihargai oleh para yai, bukan mobilmu Pajero piro, sama sekali bukan. Itu tidak ada nilainya. Bahkan kalau misalnya sudah kaya tapi tidak ngajar ilmu, itu dimarahi saat itu. Begitu sopan pasti ditanya, yang ditanya bukan istrinya berapa, anaknya berapa, bukan mobilnya apa, tapi we mulang apa saiki. Maka saya pernah dengar ini, termasuk salah satu yang diwasiatkan Yai Maimun Zubair kepada murid-muridnya yang sudah mempunyai banyak profesi tadi, minimal ya ngopeni majelis taklim lah, seminggu sepisan paling enggak, minimal. Makanya dari dosen-dosen terusnya itu ya harus dampar gitu. Itu begitu, minimal 1 minggu sekali ya, gitu. Maksudnya itu yang baru saya lakukan juga. Seminggu sekali saja dampar. Begitu. Ya begini Pak Arif ya, ini kan menarik ya. Jadi NU ini sekarang jumlah jamaahnya nyata, real, besar, kan itu kan. Kemudian pengurusnya juga dikelola secara profesional. Nah, yang menjadi tantangan NU menurut saya, ini bagaimana kemudian ketika lembaga ini, namanya Nahdlatul Ulama, ditarikan beberapa kepentingan politik. Ya. Terutama di pilkada, pilpres, dan lain sebagainya ini kan. Ya, itu konsekuensi logis. Kalau saya mengatakan konsekuensi logis. Kalau misalnya tarikannya ke sana. Kalau jenengan tadi ini kita diskusi soal bagaimana bahwa NU hari ini panen intelektual kelas menengah yang begitu banyak, otomatis dianggap kadernya banyak. Kemarin itu gini, soal pilkada itu Mas. Begitu kemudian partai-partai itu belum pada berani mengajukan calon. Itu ada banyak orang yang kemudian ngomong ke saya juga, Mas, kader NU lho, wah mosok ora gelem maju. Begitu Mas. Itu awalnya kemudian ada tim 9 dan seterusnya, itu idenya kan dari sana. Toh Mas, itu melumpuk kabeh dadi siji. Insyaallah. Semua dalam satu barisan itu tadi kuncinya itu tadi. Tidak ada gunanya juga semua banyak banom dan lembaga kalau kemudian tidak dalam satu ikatan yang satu komando yang sama. Kan begitu. Maka tarian politik praktis itu konsekuensi logis. Cuman NU itu sudah sangat banyak lah contoh-contoh bagaimana bahasanya menari dalam konteks pilkada atau konteks pileg, pilpres dan seterusnya itu sudah kenyang lah. Artinya pinter sudah. Saya pinter, sangat pinter. Itu itu ada ahli-ahli. Wah itu ilmunya udah banyak. Ya tidak mungkin dipublish begini ya. Itu yakin saya sendiri luar biasa. Ada banyak cerita-cerita dari yai-yai yang saya amati sendiri. Saya lihat sendiri, begitu caranya. Artinya kalau ada kekuatan politik tidak mendekatkan itu rugi. Wah itu karena itu tadi rugi sekali. Kalau mereka tidak menghitung ini, menghitung ini karena dari sisi SDM kita kuat, banyak. Dari sisi kelembagaan kita juga kuat kan gitu ya. Kira-kira begitu. Ini sekarang Mas, kalau kita melihat di pusat itu kan semua kayak menteri-menteri, dirjen-dirjen dan macam-macam BUMN dan seterusnya itu kan pada sowan ke PBNU dan seterusnya. Ini di level kabupaten saja sekarang sudah mulai kayak gitu. Artinya kita itu diminta nasihat macam-macam itu mulai dari level bawah itu juga sudah seperti itu. Ya ini bukan soal take and give, bukan sekedar hanya itu, tapi ada sesuatu misi. Ada misi, kita kan misi rahmatan lil alamin. Misi Islam yang ramah dan seterusnya itu yang selalu kemudian bagi NU itu perlu untuk mengajak semua elemen seperti itu. Kalau hari ini yang tema yang paling viral yang belakangan misalnya Kiai NU ngaji di BUMN. Nah, kan begitu kan ya. Loh, ini kemarin saya barusan juga
diajak dengan LPNO ya kerjasama dengan Pegadaian misalnya, atau MOU dengan BRI, BUMN. Itu juga itu yang saya sampaikan. Kalau misalnya butuh tausiah, butuh dai atau butuh penceramah kultum misalnya, nggak usah harus 1 jam 2 jam ya, kultum yang kelasnya 15 menit setengah jam dan seterusnya. Hubungilah kami punya banyak stok para yai yang kemudian bisa menyampaikan sesuatu itu memang berasal dari sumbernya begitulah. Memang ya bertahun-tahun ngaji kitab dan seterusnya itu kan karena hanya beliau itu kan tidak bersedia memasarkan secara aktif. Karena tawaduknya. Ya begitu kan. Nah ini tugasnya muda-muda gini. Saya terus terang ngomong begitu. Nanti kan tinggal nanti ya Zizi siapa ada kan kita. Kan begitu maksud saya, biar tidak salah jalan juga. Karena di beberapa tempat, ya saya apresiasi itu, misalnya Pak Erick Thohir yang di masjid-masjid BUMN dan seterusnya itu, mereka tuh tidak salah juga. Mereka haus akan spiritual, ya mungkin secara materi sudah selesai ya. Mereka pengen ngaji. Terus ini siapa yang harus diundang? Mereka nggak tahu. Wah, mereka kan lupa bahwa NU itu gudangnya. Ya, kita ngaji yang ringan-ringan saja lah. Misalnya apa Pak Wahidul Anam di sini hadis Arba'un Nabawi misalnya atau Mabadi Fikih lah, mulai dari juz 1 sampai juz 4. Banyak kan itu sudah lebih dari cukup banyak untuk yang saya yakin banyak yang profesional yang dulu tidak sempat belajar tentang itu. Madrasah diniyah kan begitu. Saya kira gitu, Pak. Ini baik Pak Erick ya. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa di NU. SDM-nya kuat, lembaganya kuat, apapun ada di dalam Nahdlatul Ulama. Tentu ini merupakan berkah bagi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya kira itu yang kita diskusikan dan saya kira ini menjadi sumbangan yang luar biasa kepada NKRI dan ini patut dipertimbangkan. Jangan sampai meninggalkan Nahdlatul Ulama. Siapapun gitu kan. Baik, para pemirsa MSN Channel, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan diskusi dengan Pak Dr. Arif Faizin. Tentu ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Beliau berkenan datang ke MSN Channel. Terima kasih Pak Arif Faizin. Kita akhiri dengan banyak hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.